Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha, ndak kencengan lagi. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu wa humiyata amin summa ba'asah. Qala kam labista? Qala labistu yawman aw ba'da yawmin. Qala bal labista mi'ata amin fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Berfirman Allah Ta'ala, au kalladzi, atau ra'aita, engkau melihat, kalladzi, al-kaf zaidah, kafnya itu zaidah. Berarti kalau zaidah itu yes kayak awil ladhi begitu, atau engkau melihat orang yang bukan seperti, jadi kafnya itu tidak diartikan sudah zaidah begitu ya. Marrah, yang melewati, ala qaryatin, atas satu daerah, ala qaryatin, atas suatu daerah atau negeri, hiya Baitul Maqdis. Qaryah tadi itu adalah Baitul Maqdis. Coba nanti mau pengingat saat ya. Coba ente cari perbedaannya antara qaryah, misrun ya, sama balad ya, sama balad. Cari di bab Jumat itu ya, perbedaan antara qaryah, balad dengan apa Ustaz ngomong? Misrun nih ya, perbedaannya itu. Hiya Baitul Maqdis. Yang dimaksud negeri ini adalah Baitul Maqdis. Raqiban ala himarin, dalam keadaan mengendarai himar, keledai. Wa ma'ahu sallatutinin, dan bersama dia sallatutinin, sekeranjang buah tin. Wa qadahu asirin, dan satu mangkok perasan anggur. Wa huwa Uzair, yang dimaksud di ayat ini adalah Nabi Uzair. Nabi Uzair. Nabi Uzair bin Sarkhia. Nabi Uzair bin Sarkhia. Ada pendapat beliau ini nabi, ada pendapat beliau itu wali, bukan nabi, begitu ya, khilaf di antara ulama. Atau ada pendapat yang dimaksud ayat ini bukan Uzair, tapi Nabi Khidir. Ngerti ya? Ada lagi pendapat yang mengatakan seseorang yang kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan, lalu Allah Ta'ala matikan dan tunjukkan kebesarannya Allah Ta'ala itu nanti, begitu ya. Jadi khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ini Uzair, ada yang mengatakan ini Khidir, ada yang mengatakan seorang laki-laki kafir yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Jelas ya? Wahiyya khawiyatun ala urushiha. Wahiyya, dan sedangkan tembok-temboknya itu khawiyatun ay sakitatun, roboh, ala urusiha ay sukufiha, di atas atap-atapnya, menutupi atap-atapnya begitu. Jadi temboknya itu malah nutupi atapnya. Lamma kharabaha Bukhtanasor, ketika dihancurkan oleh Bukhtanasor. Lamma kharabaha Bukhtanasor, ketika dihancurkan oleh Bukhtanasor.
Bukhta itu maknanya ibnun, ya. Bukhta itu maknanya ibnun. Sedangkan Nasor itu nama patung, nama salah satu patung di situ. Jadi ibunya ini, ya, ibunya ini melahirkan pas di dekat patung di situ. Setelah lahir, lalu bayi tadi itu taruh di dekat patung itu. Lalu ketika orang melihat, loh, ini Bukhtanasor, paham ya? Anaknya patung ini, begitu. Nah, namanya dinamakan Bukhtanasor. Ini raja yang dolim ini, ya. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Qala berkata alladzi marra ala qaryatin itu, ya, orang yang lewat di satu negeri tadi itu yang katanya Uzair tadi itu, ya. Anna kaifa, bagaimana yuhyi menghidupkan hadhihi negeri ini, siapa? Allahu Allah, ba'da mautiha, setelah matinya, maksudnya setelah kehancurannya ini. Ini negeri sudah hancur, sudah nggak ada berpenghuni, sudah begitu, ya, sampai rumah-rumahnya pun sudah roboh semua. Kira-kira gimana caranya Allah Ta'ala ini menghidupkan atau membangun kembali kota ini? Ini Uzair ini tanya seperti ini, ya, istiqdoman, karena merasa kagum likudratihi ta'ala, terhadap kemampuan Allah Ta'ala, terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Istiqdoman karena merasa kagum likudratihi ta'ala, terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'amatahuwahu, maka mematikan hu kepada Uzair, siapa? Allahu Allah, wa albasahu, dan meninggalkannya atau membiarkannya, mi'ata amin, 100 tahun. Summa ba'asahu, kemudian Allah membangkitkannya. Maksudnya apa? Ahyahu, Allah menghidupkannya. Ahyahu, Allah menghidupkannya. Liyuriyahu, untuk Allah menunjukkan kepada dia. Liyuriyahu, untuk Allah menunjukkan kepada dia. Kaifiyata dzalik, cara kebangkitan tadi itu. Qala berfirman Allah Ta'ala lahu kepada Uzair, kam labista, berapa lama kamu tinggal? Makasta huna, sama maknanya, ya, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala berkata Uzair, labistu yauman, aku tinggal sehari, au ba'da yaumin, atau setengah hari. Au ba'da yaumin, atau setengah hari. Li'annahu nama awalan nahar, karena sesungguhnya Uzair nama tidur awalan nahar, di pagi hari. Awalan nahar itu apa? Di awal siang, maksudnya pagi, ya. Awalan nahar, di pagi hari. Fakubida, kemudian apa? Dicabut ruhnya. Wa uhyiya, dan dihidupkan. Indal ghurub, ketika tenggelam matahari. Fadonna, maka menyangka Nabi Uzair, annahu, sesungguhnya itu yauman naumi, hari di mana dia tidur. Ngerti, ya? Soalnya dia tidurnya itu pagi di situ. Kok bangun tiba-tiba matahari tenggelam? Dia nyangkanya berarti
1 hari berarti, atau setengah hari lah katanya Uzair. Qala, berfirman Allah Ta'ala, bal labista mi'ata amin, tetapi engkau tinggal di sini mi'ata amin selama 100 tahun. Fandur, maka lihatlah, ila ta'amika, kepada makananmu, yaitu atin, buah tin, wasyarabika, dan minuman kamu, ayat al-asir. Apa asir itu? Perasaan anggur tadi itu ya. Lam yatasanna ay yataghayyar, tidak berubah, ma'atuliz zaman, bersama panjangnya masa, lamanya masa. Coba kata Allah Ta'ala, lihat itu makanan kamu tadi itu, ya, makanan kamu ternyata masih belum berubah. Jadi buah tinnya tadi itu masih seger, ya, 1 keranjang tadi itu, dan perasaan anggurnya masih belum basi di situ. Padahal sudah tinggal 100 tahun di situ. Wal ha'u kila aslu min sanahat. Wal ha'u, sedangkan hak yang di belakang itu ya, lam yatasannah, haknya itu hak apa? Kila, ada pendapat, aslu min sanahat, asal daripada sanahat. Enggak, kila aslun min sanahat. Ada pendapat itu adalah hak asli dari kata-kata sanahat. Ya, sanahat. Wakila lisakti, ada pendapat itu tak saktah, begitu ya. Min sanaitu, kalau tadi itu min sanahtu, begitu ya. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah, bihadfiha, dengan membuang hak, berarti lam yatasanna, begitu ya. Berarti lam yatasanna, begitu. Ngerti? Jadi ada pendapat haknya itu adalah hak asli dari kata-kata sanahtu. Ada pendapat itu tak saktah, begitu ya. Tak saktah dari kata-kata sana itu. Dalam satu qiraah haknya dibuang, berarti lam yatasanna. Ya, enggak ada haknya. Wandur ilahimarika, dan perhatikanlah dan lihatlah, ilahimarika, kepada keledaimu, kaifa huwa, bagaimana dia, faro'ahu, maka Nabi Uzair melihat himar, mayyitan, dalam keadaan mati, wa idamuhu bidun taluhu, wa idamuhu, dan tulang belulangnya, bidun, sudah memutih, taluhu, berkeping-keping. Nah, bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala ya, dalam masa yang sama Allah Ta'ala tadi itu membuat makanan tadi itu tetap utuh, ya, tetap utuh, tidak basi, sedangkan yang himarnya tadi itu malah hancur di situ, habis. Ngerti ya? Minuman tadi itu tidak basi selama 100 tahun di situ. Padahal sama di situ, bareng di situ kan. Nabi Uzair kan naik himar, keledai di situ, bawa makanan tadi itu. Ternyata makanan dan minumannya tidak basi, sedangkan ini sudah mati, sudah, ini tinggal tulang belulang sudah di situ. Ngerti ya? Paham? Fa'alna dzalik, kami berbuat itu, kata Allah Ta'ala, lita'lam, agar engkau mengetahui, walina ja'alaka, dan untuk kami jadikan kepada kamu,
ayatan tanda atau bukti alal ba'si atas kebangkitan, linnasi untuk manusia. Ya inilah caranya Allah Ta'ala nanti untuk membangkitkan ya seperti ini nanti. Jadi nanti nggak perlu heran kata Allah Ta'ala. Wandur ilal idhami, dan lihatlah kepada tulang belulang, min himarika dari keledai kamu, kaifa nunsiruha bagaimana kami menghidupkannya. Nunsir itu ya, nunsiru. Nuhyiha maknanya apa? Menghidupkan, kami hidupkan. Bidhammin nun, dengan didammah nunnya. Wa quri'a bi fathiha, dan dibaca dengan di fathah nunnya. Berarti nansyuru, berarti kalau dibaca fathah berarti bacanya nansyuru. Min ansara wa nasara, dari kalimat ansara dan nasara. Berarti kalau ansara yunsiru, iya. Kalau nasara yansyuru. Paham ya? Maknanya itu apa? Maknanya itu menghidupkan. Ngerti? Lughatani itu merupakan dua lughah, dua bahasa, dua bacaan. Wa fi qiraatin bidhammiha, dalam satu qiraah dengan didhammah. Wazai, dan zai. Berarti nunsizu, berarti ya. Nunsizuha begitu. Lah kalau nunsizuha maknanya nuharrikuha, kami gerak-gerakkan itu tulang belulang. Wa narfa'uha, dan kami angkat itu tulang belulang. Ngerti ya? Kalau nunsiru itu maknanya apa? Kami hidupkan. Tapi kalau nunsizu itu maknanya apa? Kami gerak-gerakkan itu tulang belulang dan kami angkat itu tulang belulang. Ngerti ya? Summa naksuha lahman, kemudian kami tutup itu tulang belulang lahman dengan daging. Naksu itu maknanya kan memakai pakaian di situ ya. Kasa yaksu apa maknanya? Memakai pakaian, tapi di sini maknanya apa? Menutup ya. Dan kami tutupi tulang belulang itu, tulang belulang itu lahman dengan daging. Fanadhara ilaiha, maka melihat itu Nabi Uzair ilaiha kepada tulang belulang. Waqad tarakkabat, dan benar-benar telah tersusun, kan sudah berhamburan itu ya, tiba-tiba tersusun itu. Jadi kayak seperti rangka begitu. Wa kusiyat lahman, dan terbungkus daging. Wa kusiyat lahman, dan terbungkus atau tertutup lahman daging. Wa nufikha fihi ruh, dan ditiupkan fihi di dalam apa? Fihi pada himar tadi itu ar-ruhu ruh. Wa nahiqa, dan meringkik. Itu dalam bahasa Arab itu ya. Itu suara itu macam-macam. Kalau suaranya burung itu apa? Kalau suaranya kuda itu apa? Kalau suaranya onta itu apa? Kalau hima tuh nahiko. Iya. Apa mau cari juga dah? Cari nih ya. Cariin. Jenis-jenisnya suara hewan dalam bahasa Arab itu. Cariin ya. Iya. Falamma tabayyana lahu, maka ketika menjadi nyata lahu bagi Nabi Uzair, zalika itu bil musyahadah, dengan apa namanya? Secara langsung, melihat secara langsung. Qala, berkata Nabi Uzair, a'lamu, aku mengetahui ilma musyahadah, dengan pengetahuan yang secara langsung, annallaha, sesungguhnya Allah,
ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha mampu. Wis yakin sudah di situ, tambah yakin di situ Nabi Uzair. Awalnya kan kayak apa ya caranya Allah Ta'ala ini menghidupkan kembali negeri ini, lalu dimatikan sama Allah Ta'ala selama 100 tahun ya. Lalu kata Nabi Uzair apa? A'lamu annahu ala kulli syai'in qadir, ilmu musyahadah di situ ya. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah bukan a'lamu tapi i'lam, bacanya itu i'lam. Amrun merupakan perintah, minallahi dari Allah, lahu bagi Nabi Uzair. Berarti qala i'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, begitu ya. Ya, berarti kalau qala itu berarti Allah Ta'ala, berarti fa'ilnya. Qala berfirman Allah Ta'ala, i'lam, ketahuilah wahai Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau dibaca a'lamu ya berarti ini Nabi Uzair, berarti ini. Qala berkata Nabi Uzair, a'lamu, sekarang saya mengetahui, annallaha ala kulli syai'in qadir, begitu ya. Paham? Kalau a'lamu berarti Nabi Uzair di situ. Tapi kalau dibaca i'lam berarti itu firman Allah Ta'ala. Berarti qala berfirman Allah Ta'ala, i'lam, ketahuilah wahai Uzair, annallaha ala kulli syai'in qadir. Ngerti ya? Nah. Wa idh qala Ibrahimu wadhkur, dan ingatlah, idh qala, ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Ibrahim itu artinya itu abun rohim. Ya, Ibrahim itu maknanya abun rahim, bapak yang apa namanya, penuh kasih sayang, abun rahim. Nabi Ibrahim ini menjadi khalil, ya, menjadi khalilullah tadi itu karena 3 hal di situ. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu beliau lebih memilih perintahnya Allah Ta'ala dari segala-galanya. Ya, apapun yang diperintahkan Allah Ta'ala langsung dikerjakan dia. Kayak misalkan diperintahkan naruh istrinya dan putranya di Mekah, ditinggal di situ sama Nabi Ibrahim. Padahal di situ nggak ada manusia, nggak ada makanan, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa di situ, nggak ada air. Taruh di situ. Iya. Ketika diperintahkan untuk nyembelih Ismail, dikerjakan sama Allah Ta'ala, sama Ibrahim di situ. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala langsung dikerjakan di situ. Itu namanya Khalilullah. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah karena Nabi Ibrahim itu tidak mau makan kecuali dengan tamu. Jadi kalau misalkan nggak ada tamu itu Nabi Ibrahim keluar rumah di situ, nyari orang sampai bermil-mil gitu, ketemu, diajak ke rumahnya, yuk makan bareng yuk, begitu. Lente kan enggak. Iya, makan itu nunggu sepinya orang di situ, makan wis di situ. Ya, dapat kiriman dari orang tuanya, nasi bungkus, ya, itu dibawa ke WC makan di situ. Pengalaman kan ini kan ya. Gitu. Maka Nabi Ibrahim nama lainnya adalah Abu Difan, bapaknya tamu. Ya, maka sampai sekarang ya petilasannya Nabi Ibrahim itu tetap dikunjungi oleh tamu-tamunya Allah Ta'ala. Itu petilasan kan di situ kan ya. Mekah itu adalah tempat bekasnya Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah karena beliau tidak pernah ragu akan rizkinya Allah Ta'ala. Ya, itu maka beliau diangkat menjadi Khalilullah. Qala Ibrahimu, berkata wa id qala Ibrahimu, dan ketika berkata Nabi Ibrahim, Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati, orang-orang yang sudah mati. Rabbi, wahai Tuhanku, arini, tunjukkan kepadaku,
Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Qala, berfirman Allah Ta'ala, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau tidak percaya? Awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya? Bikudrati, terhadap kekuasaanku. Alal ihya, atas menghidupkan. Alal ihya, atas menghidupkan. Sa'alahu, Allah bertanya kepada Ibrahim. Sa'alahu, Allah bertanya kepada Ibrahim, ma'a ilmihi, bersama taunya Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala sudah tahu di situ ya. Bi imanihi, terhadap imannya Nabi Ibrahim. Bidzalika, dengan apa? Menghidupkan orang yang sudah mati. Liyujibahu, agar menjawab itu Ibrahim. Liyujibahu, agar menjawab itu Ibrahim. Terhadap Allah Ta'ala. Bima sa'al, dengan apa yang ditanyakan Allah Ta'ala. Faya'lamus sa'ilun faya'lamus sami'un ghoradahu, maka mengetahui as-sami'un, orang-orang yang mendengar, ghoradahu, tujuannya Nabi Ibrahim. Qala, berkata Nabi Ibrahim, bala, iya, amantu, aku beriman, aku percaya. Walakin, akan tetapi, sa'altuka, aku bertanya kepadamu, liat ma'inna, agar menjadi tenang, yaskuna, agar menjadi tenang, qalbi, hatiku, bil muayanatil madmumah, dengan apa? Muayanah, secara nyata di situ, secara langsung dengan mata di situ. Tahu secara nyata gitulah maksudnya. Langsung dengan mata ini langsung ingin tahu. Al madmumah, yang terkandung ilal istidlal, kepada istidlal, pencarian bukti, pencarian dalil. Qala, berfirman Allah Ta'ala, fakhud, maka ambillah, arba'atan, 4, minat toiri, daripada burung, fasurhunna ilaika, maka jinakkanlah 4 burung itu, ilaika, kepada kamu. Bikasris shad wa dhammiha, dengan mengkasrah shadnya, berarti kalau di kasrah shadnya fasir hunna, wa dhammiha, atau di dhammah fasur hunna, berarti ai amli hunna ilaika, jinakkanlah 4 burung tadi itu, ilaika, kepada kamu. Wa qatti hunna, dan potong-potonglah 4 burung tadi itu. Jadi kalau qatto'a itu sebetulnya maknanya apa? Memotong kecil-kecil, itu namanya qatto'a. Ngerti ya? Qatto'a itu maknanya memotong dengan kecil. Berarti mencincang, berarti ya. Apa kalau bahasa masaknya itu? Kalau ada apa namanya? Bawang dicincang itu apa itu? Kok diiris ya? Tidak tahu itu ya. Apa? Dicincang itu apa? Dicincang sudah ya. Situ. Wakhlut lahmahunna, dan campurlah daging 4 burung tadi,
warisahunna dan bulu-bulunya. Bulunya 4 burung tadi itu. Coba ente cari ya perbedaan kalau bulunya kambing itu apa? Iya, kalau domba itu apa? Kambing itu apa? Ngerti ya? Kalau onta itu apa? Terus kalau sebangsa burung itu apa di situ? Itu beda. Iya, bahasa Arabnya beda di situ. Ada rish, iya. Ada wabar. Iya. Ente cari nanti itu. Iya. Summa ja'al kemudian jadikan ala kulli jabalin atas setiap gunung min jibali ardik dari gunung-gunung daerah kamu min hunna dari keempat burung tadi juz'an bagian burung summad'uhunna kemudian panggillah 4 burung tadi ilaika kepada kamu yaktinaka sa'yan niscaya mereka datang kepada kamu sa'yan ay sarian dengan cepat. Wa'lam dan ketahuilah annallaha sesungguhnya Allah azizun maha perkasa la yu'jizuhu say'un tidak ada yang melemahkan Allah say'un sesuatu pun. Hakimun maha bijaksana fi son'ihi dalam ciptaannya. Fi son'ihi dalam ciptaannya. Fa'akhoda tawusan maka mengambil itu Nabi Ibrahim tawusan burung merak. Tawusan burung merak. Wa nasron dan burung elang, wa guroban dan gagak, wa dikan dan ayam, wa fa'ala dan berbuat itu Nabi Ibrahim bihinna dengan 4 burung tadi itu madzukir apa yang telah disebutkan. Apa di situ? Dipotong, dicincang, lalu dicampur ke 4 burung tadi itu, ya. Kemudian taruh di beberapa gunung di situ. Ya, ada di gunung situ. Apakah di Gunung Kiai saat tidak tahu saat itu. Nabi Ibrahim di sana masuk ke Gunung Kiai di sini kejauhan begini ya. Nah. Lalu pertanyaannya, kenapa kok yang dipilih 4 burung tadi itu? Ya, yang pertama adalah burung merak. Karena burung merak tadi itu apa? Itu penggambaran dari orang yang sombong, orang yang bangga terhadap kecantikannya. Ya, burung merak itu dia membanggakan keindahan bulunya di situ. Ngerti ya? Sedangkan burung elang ya, burung elang itu kalau makan atau minum itu sangat lahap dia. Ya, sangat rakus dalam makannya. Sedangkan gagak ya, itu punya sifat yang tamak di situ. Itu burung gagak. Sedangkan ayam ya, itu syahwat nikahnya itu tinggi dia. Ya, syahwat nikahnya tinggi. Ini coba ente lihat itu. Ayam 1 hari itu berapa kali kawin dia itu. Bahkan mau disembelih itu mau kawin juga masih, ya. Nah, itu semua adalah isyarat agar apa? Sifat-sifat tadi itu harus disembelih di situ, harus dihilangkan di situ. Sama kayak ente nyembelih hewan kurban tadi itu, yaitu adalah isyaratnya menyembelih nafsu hewani yang ada pada diri manusia tadi itu. Ngerti ya?
Wa amsaka ru'usahunna indahu. Wa amsaka dan memegang Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim memegang ru'usahunna, kepalanya 4 burung tadi itu, indahu pada dia. Jadi cuma kepalanya tok di situ yang dipegang Nabi Ibrahim. 4 kepala tadi itu dipegang Nabi Ibrahim, ya. Sedangkan tubuhnya yang dicampur-campur yang sudah cincang tadi itu ditebar di beberapa gunung di situ. Wada'ahunna, dan Nabi Ibrahim memanggil mereka. Fatatoyarat, maka saling beterbangan al ajza. Fatatoyarat, maka saling beterbangan al ajza, bagian-bagian tubuhnya, ila ba'diha, kepada sebagiannya, ila ba'diha, kepada sebagiannya, hatta takamalat, sehingga menjadi sempurna. Sehingga menjadi sempurna itu bagian-bagian tubuhnya. Berarti tinggal kepalanya tok berarti ya. Jadi setelah dicampur ditebar di beberapa gunung tadi itu dari gunung situ ke gunung sana, nyebrang tadi itu, paham ya? Yang sana ke situ, terus begitu ya. Semuanya sampai sempurna satu tubuh begitu kecuali kepala. Summa akbalat ila ru'usiha, kemudian apa? Pergi ke kepalanya burung tadi itu. Ya. Lalu burung-burung tadi itu datang kepada Nabi Ibrahim menjemput kepalanya. Nah, itu adalah gambaran daripada caranya Allah Ta'ala menghidupkan orang yang sudah mati nanti di hari kiamat. Ngerti? Kan sudah mati sudah di situ kan, hancur kan nanti. Ya, semua bagian tubuh manusia itu hancur nanti. Kecuali apa di situ yang nggak hancur? Ajbut danat, tulang ekor di situ. Hatta dibom tidak hancur itu, ya, karena dari situlah cikal bakal daripada kebangkitan manusia nanti itu. Jadi dari tulang ekor itu, ya, nanti itu tiba-tiba apa namanya tersusun semua tulang belulang, lalu ditutup dengan daging, kemudian rohnya masuk lagi, lalu digiring ke padang mahsyar tadi itu ya. Dah titik. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'an sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masalu, permisalan, ai sifatu nafaqatil ladina yunfikun, sifat ya nafkah atau pembelanjaan alladzina yunfikun, orang-orang yang menginfakkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Di jalan Allah itu maksudnya aitaatihi, di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi hartanya itu dikeluarkan untuk pondok, ya, untuk panti asuhan, untuk madrasah, untuk masjid, untuk janda, untuk anak yatim, untuk para pelajar, untuk fakir miskin, itu semuanya sabilillah namanya, ya. Kama salihabbatin, itu perumpamannya seperti permisalan satu biji ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai tadi itu mi'atu habbah, 100 biji. Jadi satu biji itu nanti tumbuh 7 tangkai, satu tangkainya itu mengeluarkan 100 biji, berarti 700 berarti semuanya, ya. Padahal dari satu biji di situ. Fakadzalika, maka demikianlah, nafaqatuhum, infaknya mereka, tudha'afu, dilipat gandakan, lisab'i mi'ati di'fin, terhadap 700 kali lipat. Jadi boleh dibaca di'fun, boleh dibaca do'fun, ya. Ngerti? Di'fun atau do'fun maknanya sama, lipat ganda. Ngerti?
Tapi kalau du'fun maknanya apa? Lemah. Ya, du'fun maknanya lemah. Ngerti? Di'fun atau do'fun maknanya apa? Lipat ganda di situ. Tapi kalau du'fun itu maknanya lemah. Ya. Tulisannya sama di situ. Wallahu dan Allah yudhaifu melipat gandakan aksara min dzalik, lebih daripada itu. Limay yasa bagi orang yang Allah taala kehendaki. Wallahu dan Allah wasiun maha luas, fadluhu anugerahnya, keutamaannya. Alimun yang maha mengetahui, biman yastahiqul mudha'afata terhadap orang yang berhak untuk dilipat gandakan. Biman yastahiqul mudha'afata dengan orang yang berhak untuk dilipat gandakan. Ya. Kok enak ya? Sedekah 100 rupiah tapi pahalanya beratus-ratus di situ. Loh, itu fadlnya Allah taala itu. Ngerti ya? Itu fadlnya Allah taala. Ngerti? Coba seperti hadis itu ya. Kata Nabi apa? Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi saukatin qata'aha an dhahril muslimin. An dhahri tariqil muslimin. Kalau kata Nabi apa? Aku melihat ada seseorang yang dia bergelimang nikmat di surga gara-gara apa? Ada dahan berduri yang mengganggu jalannya orang muslim, dia potong lalu dia singkirkan dari jalan tadi itu. Ngerti apa enggak? Lah, kira-kira ya umpama di sini ada dahan yang nyebrang ke mana? Ke jalan itu lalu dipotong. Itu umpama dia minta bayar 100.000, ente kasih enggak itu? Nah, kebanyakan kan begitu ya. Masa cuma motong gini tok 100.000, enggak mau ente. Iya. Ya sudah apa-apa 50.000 enggak mau ente, kemahalan masih. Ngerti apa enggak? Wis 25.000 enggak, kemahalan masih. Loh, coba motong gitu tok loh. Ngerti ya? Ya apa kalau 10.000 enggak mau, tetap ini enggak mau di situ. Bayar orang hanya untuk motong dahan yang cuma nyebrang gitu tok, 10.000 enggak mau di situ. Tapi apa? Itu dibayar sama Allah taala dengan surga di situ. Coba ngerti? Itu nandakan luasnya fadlnya Allah taala itu. Ngerti apa enggak? Sebetulnya yang enggak banding sih, enggak sebanding itu. Ente rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sabdanya Nabi kan begitu, 2 rakaat qabla subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau misalkan dunia seisinya itu berapa triliun itu harganya itu. Umpama ada orang punya dunia seisinya itu dijual misalkan begitu ya. Itu kira-kira berapa triliun itu? Wis ndak ngerti triliunnya sudah pusing sudah, ngerti? Itu masih kalah dengan ente sholat 2 rakaat. Coba ente orang sholat 2 rakaat gitu minta bayaran 100.000 itu nggak ngasih tak ente? Nggak ngasih ente di situ. Tapi sama Allah taala apa? Dikasih yang lebih baik daripada dunia seisinya. Itu menandakan Allah taala itu wasiun fadluhu. Allah taala itu maha luas fadlnya. Ngerti ya? Alladzina yunfikuna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah tadi itu ya, taat di dalam ketaatan kepada Allah taala. Summa kemudian la yutbiun, tidak mengiringi, kemudian mereka tidak mengiringi, tidak mengikutkan ma anfaku, terhadap apa yang mereka infakkan. Manan, apa manan itu? Manan itu ngundat-ngundat. Apa ngundat-ngundat itu? Bahasa Indonesianya? Hah? Apa manan itu? Ngundat-ngundat apa bahasa anunya itu? Bahasa Indonesianya itu? Hah? Apa? Apa? Enggak tahu ini. Ngundat-ngundat lah maksudnya. Wis ngundat-ngundat ya segitu. Nanti tak terangkan sama satu. Alal munfak aleh, ngundat-ngundat terhadap orang yang diinfaki. Munfak aleh itu apa? Orang yang diinfaki.
Biqaulihim, dengan ucapan mereka, masalan misalkan, qad ahsantu ilaih, aku sudah berbuat baik kepada dia. Wajabartu halahu, dan aku sudah menambal keadaan dia, menutupi segala kebutuhan dia, gitu maksudnya. Wajabartu halahu, dan aku sudah menutup apa? Keadaan dia, segala kebutuhan dia, gitu maksudnya. Itu namanya manan, itu namanya apa? Ngundat-ngundat. Ngerti apa enggak? Kan harus tak bantu kamu. Paham ya? Kurang apa saya itu? Ngerti apa enggak? Itu namanya manan. Ngerti? Wala azan, dan tidak pula menyakiti. Mereka tidak mengikutkan terhadap apa yang mereka infakkan, manan, ngundat-ngundat, dan tidak pula menyakiti. Lahu, terhadap munfak aleh, lahu, kepada orang yang diinfaki. Nyakiti itu kayak apa di situ contohnya? Bidzikri dzalik, dengan menyebut itu apa? Infak tadi itu, ilaman, kepada orang, la yuhibbu, yang dia tidak suka, wukufahu, diketahui, alaihi, atas infak tadi itu, wanah wahu, dan semisalnya. Terkadang orang itu malu, ngerti ya? Jadi sebetulnya begini, orang ngasih santunan anak yatim, paham ya? Itu bagus ya sebetulnya, bukan nggak bagus, itu bagus, ngerti ya? Loh, cuma jangan ente difoto gitu loh, maksudnya kasihan, malu mereka, ngerti? Kadang-kadang fakir miskin, ya, dijejer begitu di panggung, paham ya? Di pentas itu dijejer di situ, kasih santunan, difoto di situ, masukkan Facebook, alhamdulillah kami bisa berbagi walaupun sedikit, paham ya? Sedikit di share di medsos di situ. Lah itu yang itu malu, itu yang nerima itu malu di situ, paham apa enggak? Lah kenapa ente enggak antarkan naik ke rumahnya di situ, antarkan naik di situ ke rumahnya? Atau kadang-kadang apa, bawa kupon, kadang-kadang lo apa di situ, malu orang itu. Anak sendiri ya, waktu masih melaratnya itu, masih fakir miskin itu. Terus sekarang kaya saat, iya enggak juga sih, paham ya? Anak waktu dulu ya, enggak mau saat gitu. Saat apa namanya, ambil saat daging kurban di rumah saat, enggak, paham ya? Enggak, ambil sendiri sudah. Kasihkan orang wis gitu kan. Ngerti ya? Lo ada apa gitu? Masa Ustadz bawa kupon rebutan ngambil daging gitu? Bukan kita orang ini sok-sokan enggak di situ. Tak ajari orang itu biar bisa menghargai orang pada kedudukannya masing-masing di situ. Siti Aisyah itu pernah diminta sama seseorang di situ, orang miskin. Kata Siti Aisyah itu, coba bungkuskan itu, bungkusan makanan kasihkan. Ngerti ya? Dikasihkan di situ. Paham ya? Lalu nggak lama ada orang terhormat di situ. Ngerti ya? Itu sama Siti Aisyah disuruh mampir di situ, disuruh mampir, dijamu di situ. Ngerti apa enggak? Lalu salah satu orang tanya, "Wahai Aisyah, ini kok Anda memperlakukan beda kepada orang?" Kata Siti Aisyah, "Ini justru ajarannya Nabi ini," kata Siti Aisyah. Yang mana apa? Nabi itu menempatkan orang pada posisinya. Menempatkan orang pada posisinya. Ya enggak sama sih. Lah orang taruh haram sok kasih bungkusan suruh pulang begitu. Ya janganlah di situ. Tak kasih contoh gini ya, tak kasih contoh. Ustadz ini naik becak lah misalkan, atau naik ojek lah di situ. Kemana saat? Itulah ke restoran. Ngerti ya? Ke restoran. Tolong antar ke restoran. Ngerti ya? Nyampe di restoran, paham ya?
Umpama Ustadz ini ngajak tukang ojek atau tukang beca itu masuk ikut makan di situ, pasti nggak mau dia. Pasti dia nggak mau. Kenapa? Dia itu apa ya? Nggak terbiasa makan di, mohon maaf ya, bukan bukan istilahnya ngeremehkan orang atau menghina orang, enggak. Mereka ini orang yang nggak terbiasa makan di tempat-tempat yang mewah di situ. Bayangkan pakai garpu, kadang-kadang pakai pisau tadi itu. Kalau makan steak itu loh, paham ya? Ngerti apa enggak? Ustaz tuh makan steak dulu. Makan steak. Tahu steak enggak ente iki? Apa steak itu? Hah? Apa? Apa? Apa steak itu? Ya, yes, bener lah di situ. Anggapan bener sudah ya. Lah, itu cara makannya itu, ya tangan kanan itu megang pisau, paham ya? Tangan kiri itu megang garpu di situ. Jadi diiris, paham ya? Kemudian garpunya setelah dimasukkan begitu, paham ya? Lo satu enggak, tangan kanan di situ garpunya. Ustaz salah enggak segini. Lo kalau anak pakai tangan kanan, lo berarti makan tangan kiri nanti ini. Kalau garpu di tangan kiri nanti, makan pakai tangan kiri nanti. Terus diagnosis. Enggak Ustaz, ini aturannya begini. Enggak wis, aneh sing makan kok ini, lawan anak bayar. Ya. Lo apa ente ruwet begitu? Nah, mereka ini paham ya, enggak terbiasa makan di tempat-tempat mewah. Umpama tak suruh paksa mereka makan di situ, justru mereka malah enggak menikmati makanan di situ. Mereka lebih seneng kalau apa? Dibungkuskan. Wis tak bungkuskan, paham ya? Dibawa pulang, ngasih ke dia. Ngerti apa enggak? Atau ongkosannya dikasih lebih, biasanya 30.000 misalkan, wis tak kasih 50.000 bisa main pulang. Lebih senangan itu dia. Ngerti apa enggak? Lah modelnya seperti itu. Paham apa enggak? Nah, jadi kalau ente pernah infak sodakoh kepada orang, ngerti ya? Lo jangan ente undat-undat di situ. Jangan undat-undat, jangan kamu sakiti perasaan mereka. Jangan ente permalukan mereka di situ. Jangan ente permalukan mereka dengan cara tadi itu. Kalau undat-undat itu apa? Kan aku sudah memenuhi kebutuhan kamu. Aku sudah nolong kamu, aku sudah begini begitu. Ya, sedangkan nyakiti itu apa? Menceritakan kepada orang lain. Alhamdulillah saya itu sudah bantu Ustadz, paham ya? Bantu Ustadz. Loh apa seperti ini? Lo malu gitu orang seperti itu. Ngerti nak di situ? Dulu saat itu sebelum punya rumah itu, iya. Oh, saat itu nabung lah di situ. Akhirnya beli tanah di situ. Iya. Ketika saya beli tanah itu orang tanya, Ustadz ini dikasih orang ngawur deh, aneh beli, ya Nana. Aneh beli, nggak minta, nggak dikasih sama orang. Aneh beli sendiri tanah ini. Ngerti ya? Pas Ustadz beli tanah di situ, setiap kali ketemu orang, Ustadz kapan bangun Ustadz? Nanti tak bantu. Sampai sekarang Ustadz sudah nempati 2 tahun lebih sudah, nggak ada yang bantu di situ. Paham ya? Nah begitu, paham ya? Nah ketika Ustadz bikin rumah itu, ente paling dikasih ini enggak, tanyaan sendiri, ini nomor teleponnya, tanyai di situ. Pernah bantu anak apa enggak? Sepeser pun enggak. Ini hasil keringatnya anak sendiri, gitu ya, ngerti enggak maksudnya di situ? Nah jadi kalau ente ngasih, antarkan sudah, jangan orang suruh ke rumah ente di situ. Itu lebih mulia bagi ente di situ, dan ente tidak apa? Menjaga perasaan mereka. Ngerti enggak di situ? Antarkanlah di situ. Seperti Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu putranya Sayyidina Husain bin Ali. Itu diantara ibadahnya itu apa? Sedekah sir. Dan itu ya, dan itu apa? Tidak ada yang tahu di situ. Orang sak Madinah nggak ada yang tahu. Jadi beliau pikul sendiri. Sembakonya itu dipikul sendiri. Jadi taruh depan rumah begitu. Jadi orang subuh-subuh buka rumah itu sudah ada beras, sudah ada macam-macam lah, ada uangnya begitu. Ngerti ya? Itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun nggak ada yang tahu di situ siapa yang ngasih tadi itu. Nah sekarang enggak di situ. Sodako 10.000 loh pengumuman di situ. Iya, pengumuman di situ di mana-mana. Paham ya? Belum lagi kalau difoto, malu mereka tadi itu. Ya, mereka itu malu. Jangan ya. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lahum bagi mereka yang infak tanpa
tanpa ngundat-ngundat dan tanpa nyakiti itu ajruhum, pahala mereka, sawabu infakihim, pahala infaknya mereka, mereka akan mendapat pahalanya di situ, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka yahzanun, bersusah, fil akhirah, di akhirat. Ya, kata Nabi apa? Sabdanya Nabi itu, ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Ya, ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh biji kurma di situ. Umpama ente punyanya 1 biji kurma, ada orang yang pingin sedekah, udah bagi 2 aja sudah, itu kasihkan aja. Iya, ente punya permen 1 di situ, udah bagi 2 aja sudah wis sama temennya. Beda kalau zamannya kita orang waktu kecil itu ya, kita makan permen itu, minta dong, paham ya? Itu dikeluarkan, itu diemut sama temen itu, nanti dimakan lagi di situ dulu. Ingat dulu gini begitu, iya. Mana gitu ente? Wallahu a'lam.